Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengcopy atau menduplikat objek. Nah, misalnya di sini saya memiliki sebuah tripod atau ketel. Nah, kemudian kita ingin misalnya ketel ini diperbanyak atau diduplikat. Nah, kita gunakan tool yang atau menu yang ada di sini, kita klik edit. Kemudian di sini ada perintah clone atau Ctrl V. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini ada 3 jenis clone, yaitu copy, instan, dan reference. Nah, kalau kita memilih copy, kalau kita klik copy ini, maka objek asli dan objek hasil daripada kopiannya atau clone-nya tidak saling mempengaruhi. Terutama biasanya kita kalau atur ukuran atau modifikasinya. Contoh misalnya, saya oke. Nah, kemudian clone-nya dia akan numpuk di sini. Kita pindah. Nah, kemudian objek yang satu ini, misalnya saya modif di sini, saya atur misalnya radiusnya, saya besarin. Maka objek induknya tidak akan berubah. Nah, itu yang disebut dengan copy. Nah, kemudian saya hapus. Nah, ini saya delete, kemudian saya klik lagi, edit, clone. Nah, sekarang saya pilih instan. Nah, kalau instan ini adalah mengcopy objek induk dan objek hasil kopian, dia bisa saling mempengaruhi. Misalnya saya oke. Kemudian saya geser. Nah, kemudian objek ini hasil kopiannya saya besarin. Maka ke objek induk dia akan membesar juga. Begitupun sebaliknya. Kalau kita objek induk ini kita besarin, maka objek hasil kopian juga dia akan membesar. Nah, seperti itu. Kemudian sebutnya hilang, ini juga akan hilang. Itulah yang disebut dengan reference. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang namanya di sini edit, kemudian clone, kemudian reference. Nah, ini cuman objek induk yang bisa mempengaruhi objek hasil kopian. Sedangkan objek hasil kopian tidak bisa mempengaruhi objek induk. Nah, misalnya saya oke. Ini saya hapus dulu, delete. Kemudian ini saya geser. Kemudian di sini kalau kita modif, dia tidak ada parameternya. Dia tidak memiliki parameter atau editing. Sedangkan ini nanti keluar dia editing. Jadi cuma objek induk saja yang bisa mempengaruhi. Jadi seperti ini. Itulah yang disebut dengan reference tadi. Nah, kemudian misalnya kalau kita ingin menduplikat objek atau mengcopy objek secara banyak, nah maka kita menggunakan yang namanya array. Nah, misalnya saya contohkan di sini, saya hapus, saya delete. Nah, ini saya normalkan ke kotak aja. Misalnya saya membuat sebuah objek di sini sphere. Nah, kemudian ini saya mau duplikat menjadi 5 objek. Nah, maka kita harus menggunakan array. Nah, untuk mencari array itu biasanya ada di menu tool. Sini kita klik tool, dan di sini kita klik array. Nah, ini tinggal kita klik array. Nah, maka muncul di sini parameter array-nya. Nah, di sini untuk array itu kita bisa menduplikat secara 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun 1 dimensi. Kalau 1 dimensi, dia akan berupa garis lurus saja. Kalau 2 dimensi, dia akan berupa bidang. Sedangkan 3 dimensi, dia akan berupa bangun. Nah, misalnya, saya contohkan dulu 1 dimensi. Nah, di sini, saya mau menduplikat 5. Nah, jadi 5. Nah, kemudian di sini, kita bisa melakukan perpindahan, rotasi, atau skala. Nah, perpindahan itu adalah move, rotasi itu rotate, kemudian ukuran itu adalah skala. Nah, saya mau memindah ke sumbu X saja. Misalnya, dia pindah sebanyak 10 cm. Kita klik 10 cm. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik preview. Nah, maka dia akan pindah 10 cm ke sini.
Misalnya kalau kurang banyak, misalnya saya mau pindah 30 cm. Klik preview. Oh, terlalu banyak. Saya kasih 20 aja. Preview. Nah, jadi seperti ini. 20 cm. Atau kita tambahin 30 ya. Preview. Oh, ini kok jauh sekali. 30-nya. Atau misalnya kita ulang 25. Nah, maka dia akan pindah 25 cm seperti itu. Kemudian kalau kita sudah setuju, tinggal kita oke. Kalau tidak, kita cancel. Nah, misalnya saya ulang lagi, misalnya saya gunakan tool array. Nah, sekarang saya mau membuat di sini array 2 dimensi. Nah, untuk di sini untuk satu dimensinya saya mau 5. Kemudian di sini untuk 2 dimensinya misalnya saya kasih 4. Nah, kemudian di sini saya atur misalnya dia pindah ke sumbu X sebanyak 25 cm. Jadi seperti itu. Kemudian kalau klik preview, nah maka dia akan pindah seperti ini. Nah, kemudian dia juga pindah ke sumbu Y sebanyak 25. Klik preview. Nah, maka dia akan ke pojok seperti itu. Tuh. Jadi nih untuk nih. Kemudian untuk tipenya juga sama, copy, instant dan reference. Nah, di sini sebenarnya total arraynya ada 20. Nah, cuman di sini yang kita atur misalnya di sini sumbu X-nya misalnya kita biarkan di situ saja, kita kasih 0. Sedangkan sumbu Y-nya kita atur di sini. Nah, biar ya hanya samping. Kita atur di sini 25 cm. Klik preview. Nah, maka dia akan seperti ini. Atau kita bisa naikkan sampai sana. Nah, ini kita tambahkan misalnya. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi, itu kalau kita melakukan perubahan move atau posisi. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi ke posisi 3 dimensi, biar dia membuat ruang, biar dia naik ke atas. Misalnya kita klik di sini, kita tambahkan naiknya misalnya 6. Kita klik 6, kemudian dia pindah ke sumbu set. Nah, sebanyak misalnya klik preview aja dulu. Nah, kemudian kita klik sini. Tambahinnya preview. Nah, jadi dia akan naik misalnya 30 cm, nah 33. Nah, misalnya kalau sudah kita oke. Nah, maka objek saya akan bisa seperti ini. Inilah fungsi array daripada 3 dimensi tersebut. Nah, kemudian misalnya ini saya hapus, saya delete. Nah, sekarang saya misalnya mau membuat box. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya mau array, kemudian saya putar atau rotasi. Maka tinggal kita klik tool, array. Nah, kemudian di sini misalnya saya array 1 dimensi saja. Ini kita nolkan. Misalnya jumlahnya misalnya 5. Nah, kemudian di sini sumbu X dia tidak pindah, tetap diam. Saya kasih 0. Cuman dia sekarang kita atur rotasi. Dia rotasi misalnya di sumbu Z. Nah, di sumbu Z misalnya sebanyak 25 derajat. Nah, kemudian kalau kita klik preview, nah maka dia akan hasilnya seperti ini. Atau misalnya kita tambahkan lagi 1. Nah, ini 6. Kita tambah lagi. Nah, ini menjadi 7. Jadi total arraynya 7. Nah, inilah rotasi menggunakan array tadi. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau memindah posisi, tinggal kita tambahkan. Tambahkan di sini, nah, maka dia akan pindah ke sana. Kalau kita mau pindah dia ke atas, berarti ke sumbu Z. Nah, jadi posisinya akan seperti itu. Kalau kita oke, nah maka inilah hasil daripada rotasi
memindah ke sumbu Z atau naik ke atas. Nah, misalnya saya hapus lagi. Nah, kemudian sekarang saya membuat box. Sekarang saya mau mengcopy, kemudian hasil kopiannya mengecil atau membesar. Maka kita gunakan array di sini. Kita klik dulu objeknya. Klik dulu. Tool, array. Nah, kita harus menggunakan di sini scale. Rotasi, misalnya kita kasih 0, tidak ada. Move ke Z 0. Nah, saya kasih move ke X nantinya. Nah, tinggal misalnya ini saya mau 5 objek. Nah, kemudian dia mengecil berapa persen? Bisa diatur di sini. Apakah ke sumbu X-nya, ke sumbu Y-nya, atau uniform. Kalau uniform ini adalah X, Y, Z akan mengecil semuanya. Kalau satu-satu tinggal dimainkan. Tuh. Misalnya saya mau ke sumbu Z menjadi 200%. Y-nya 100%, X-nya 100%. Nah, kemudian dia pindah ke sumbu Y, misalnya 50 cm. Nah, kemudian kalau review, nah maka dia akan seperti itu. Semakin ke kiri, dia akan naik. Seperti membuat tangga. Karena yang kita atur, skillnya adalah setnya saja. Kalau oke, nah nanti kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Jadi, dia akan terus meningkat dari box 1 ke box 2 200%, dari box 2 ke box 3 200%, dan seterusnya. Inilah array menggunakan perubahan ukuran atau scale. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.